Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom! Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Vera dan Kak Fide di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, Kak Fide, Kak Vera udah gak sabar banget nih buat Betul, Kak Vera. ibadah bersama adik-adik dan teman-teman semua di GBK. Iya Kak Vera, betul. Kak Fide juga udah gak sabar denger cerita hari ini. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Fide akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada sore hari ini, kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk Kak Fide, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Yuk, kita berdiri. mau sapa teman kanan kiri kita. Kalau nggak ada pasangannya bisa ajak papa mama atau kakak adik atau opa oma atau setiap orang yang ada di rumah adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan halo 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 halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Adik-adik yang di rumah masih dalam keadaan berdiri ya, karena kita masih akan memuji Tuhan Kak Vera. Iya Kak Fide. Nah, untuk menyambut sukacita Natal, yuk sama-sama kita pujikan pujian Jingle Bell. Jingle bell, 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 jingle 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 bell.
Adik-adik dipersilahkan kembali duduk. Kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan setiap cerita firman Tuhan. Kita mau pujikan di malam yang sunyi sepi. Malam yang sunyi sepi, semua pintu di Bethlehem tertutup bagimu. Cahaya bintang menerangi dunia. Kau terlahir di kandang domba yang hina. Saat ini Tuhan, ku buka hatiku. Mari masuk dan tinggal dalam hatiku. Biar cahayamu terangi hidupku, agar ku dapat menjadi saksimu bagi dunia. Malam yang sunyi sepi, semua pintu di Bethlehem tertutup bagimu. Cahaya bintang menerangi dunia. Kau terlahir di kandang domba yang hina. Saat ini Tuhan, ku buka hatiku. Mari masuk dan tinggal dalam hatiku. Biar cahayamu terangi hidupku, agar ku dapat menjadi saksimu bagi dunia. Saat ini Tuhan, ku buka hatiku. Mari masuk dan tinggal dalam hatiku. Biar cahayamu terangi hidupku, agar ku dapat menjadi saksimu bagi dunia. Agar ku dapat menjadi saksimu bagi dunia. Shalom, halo adik-adik yang ada di rumah. Wah, tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Khusus untuk sore hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Natal. Wah, semuanya pasti udah pada ada pohon Natal nih di rumahnya. Nih kayak Kak Elis nih, di sebelah Kak Elis sudah ada pohon Natalnya loh. Nah, sebelum kita memulai cerita kita, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan boleh menolong dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena kami di dalam bulan ini boleh merayakan Natal. Tuhan Yesus, sore hari ini kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami supaya kami boleh mengerti, bahkan kami boleh diberkati dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati waktu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang nih Kak Elis mau tanya dulu nih sama kalian.
siapa yang pernah merasa takut? Aduh, tapi takutnya kali ini, coba lihat gambarnya teman kita ini. Wah, teman kita ini lagi takut. Kira-kira takut kenapa ya? Bukan karena takut gelap, tapi dia ini takut karena dia melakukan kesalahan. Dia ini nih, temennya Kak Elis ini nih, dia tadi pagi melakukan kesalahan. Dia memecahkan vas bunga mamanya. Aduh, terus dia ketakutan. Karena apa? Dia tahu dia salah. Nah, adik-adik, Kak Elis nih juga pernah loh rasa takut, karena Kak Elis juga pernah melakukan kesalahan. Adik-adik yang di rumah pasti pernah juga ya melakukan kesalahan, terus kita merasa takut. Aduh, nanti aku kalau dimarah bagaimana ya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau lihat nih, contohnya siapa ya di dalam firman Tuhan yang juga merasa takut karena melakukan kesalahan. Nah, ayo siapa yang bisa? Yang ada di Kejadian itu loh, siapa ya? Nah, yuk kita lihat bersama-sama ya. Dia adalah didididididit. Nah, ini adalah orang yang takut berbuat salah dan takut dihukum sama bapaknya. Dia adalah Bapak Adam dan Ibu Hawa, karena mereka melanggar peraturan yang dikasih sama bapaknya. Nggak boleh makan buah terlarang. Tapi mereka ini melawan. Mereka makan buah yang dilarang sama bapaknya. Akhirnya mereka mendapatkan hukuman, yaitu mereka harus pergi dari Taman Eden. Nah, begitulah kalau kita melakukan kesalahan ya adik-adik. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti ada hukuman yang akan kita terima. Nah, setelah itu akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Apa sih Kak Elis dosa itu? Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Contohnya apa nih? Kak Elis punya gambar hati yang besar yang warnanya hitam. Coba lihat nih. Wah, warnanya hitam ya adik-adik ya. Sekarang kita mau lihat apa sih dosa itu? Yuk, yang pertama dosa itu adalah mencuri. Kemudian apa lagi? Kemabukan. Apa lagi? Dengki. Banyak loh, iri hati, terus amarah, terus nyontek, terus berkelahi, malas, perseteruan, sihir, penyembahan berhala, apalagi hawa nafsu, percabulan, apalagi fitnah, membunuh, dendam, dan satu lagi bohong. Waduh adik-adik, ini adalah macam-macam dosa. Manusia yang berdosa, dia tidak bisa masuk surga. Orang yang berbuat salah itu tempatnya bukan di surga. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kan ada ya di dalam firman Tuhan dikatakan upah dosa itu adalah maut. Artinya dia akan terputus dari Bapaknya di surga. Dan orang ini, kita manusia tidak bisa datang kepada Bapa kalau kita hidup di dalam dosa. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Elis mau lanjutin ceritanya ya. Yuk, semuanya tenang, duduk, dan kita lanjutin ceritanya. Nah, adik-adik, yang tadi Kak Elis bilang gara-gara dosa itu, akhirnya kita nggak bisa masuk surga. Kalau kita berdosa, kita menjadi hamba dosa, hamba iblis. Pasti kita nggak mau ya jadi hambanya iblis. Tidak ada seorang pun mau menjadi hamba iblis. Tetapi mau atau tidak, orang berdosa adalah hambanya iblis. Tidak mau berdosa pun kita tetap akan menjadi hambanya iblis. Aduh, mengerikan ya. Oleh karena itu, coba lihat gambarnya. Wah, kita sangat sedih dan takut. Nah, zaman orang Yahudi ditindas orang Romawi, ada seorang kakek nih. Ini adalah kakek Simeon. Ia adalah seorang yang benar dan saleh.
Pada saat dia melihat keadaan manusia menderita dalam dosa, dia merasakan sedih sekali. Maka, coba lihat dia menghadapkan mukanya ke atas ya. Wah, dia berdoa supaya Allah menyatakan belas kasihannya terhadap orang-orang yang menderita dalam dosa. Nah, adik-adik, sehingga dia dapat janji bahwa ia akan melihat sang juru selamat yang akan menebus manusia dari kegelapan sebelum dia meninggal dunia. Nah, adik-adik, ini kisahnya. Kisah itu dimulai dari sebuah kota kecil yaitu Nazaret. Adik-adik, di Nazaret, malaikat Tuhan memberitahukan kepada Maria bahwa ia mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan menamai dia Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Ia akan menebus dosa manusia. Nah, selanjutnya coba lihat adik-adik, ini adalah Ibu Maria dan Yusuf. Karena Kaisar Agustus memerintahkan untuk semua orang mendaftarkan diri, maka Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung ke Betlehem untuk mendaftarkan diri. Mereka berjalan jauh sekali. Wah, capek sekali loh adik-adik. Pada saat mereka tiba di Betlehem, wah ternyata Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Yusuf panik sekali. Aduh, bagaimana ini ya? Bagaimana ini ya? Kemudian Yusuf pergi mencari penginapan, tapi sudah tidak ada tempat. Semua tempat penginapan penuh. Nah, adik-adik, yang ada hanya sebuah kandang domba. Akhirnya disitulah bayi Yesus dilahirkan. Adik-adik, di sini ada ndak ya yang lahir di kandang binatang? Wah, nggak ada. Zaman sekarang lahirnya di rumah sakit. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah diutus ke dunia supaya manusia yang hidup dalam kegelapan dosa bisa dibebaskan lalu hidup dalam terang Allah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus lahir di Betlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, wah, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu adik-adik, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan menyuruh mereka pergi menyelidiki hal-hal tentang bayi Yesus dan segera mengabarkannya kepada Herodes. Maka berangkatlah mereka dan bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus itu berada. Nah, adik-adik, orang Majus itu sangat bersukacita. Mereka menyembah Yesus dan coba lihat mereka bawa persembahan loh. Nah, adik-adik di rumah pasti ingat ya persembahannya apa aja. Ada emas, kemenyan, dan mur. Kemudian adik-adik, pada waktu itu yang bersamaan juga ada malaikat yang datang kepada para gembala untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Coba lihat selanjutnya, setelah para malaikat itu kembali ke surga, para gembala pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan malaikat kepada mereka. Ketika para gembala melihat bayi Yesus, wah, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka tentang bayi Yesus dan semua orang yang mendengarnya sangat-sangat heran. Nah, selanjutnya adik-adik coba lihat. Ketika genap 8 hari, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait suci untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Wah, di situ dia bertemu dengan siapa ya adik-adik ya? Wah, tuh coba lihat Tuhan Yesus
dia digendong loh sama seorang kakek. Kalian ingat cerita tadi ya? Itu adalah kakek Simeon yang sudah lama menantikan juru selamat. Wah, kakek Simeon senang sekali. Kakek Simeon menyambut bayi Yesus itu dan menatangnya sambil memuji Allah dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, adik-adik yang di rumah, kakek Simeon senang sekali karena wah, janjinya Tuhan digenapi. Akhirnya ada penyelamat untuk dunia ini. Wah, semua orang akhirnya bisa selamat karena sudah lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, semuanya senang. Semuanya tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam gelap, tetapi karena terang Tuhan Yesus itu yang terus menyinari kita. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa tadi yang waktu Kak Elis kasih gambarnya tentang dosa, ada salah satu atau mungkin dua atau mungkin jangan-jangan tiga ya dosa yang sudah dilakukan. Yuk datang kepada Tuhan dan minta ampun ya sama Tuhan Yesus supaya terang Tuhan Yesus itu tinggal dalam hati kita. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Yuk siapkan Alkitabnya. Yang ada Alkitabnya disiapin ya. Kita mau menghafal ayat hafalan Yohanes. Nih Kak Elis minggir dulu nih supaya kelihatan nih ya. Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. Yuk Alkitabnya udah disiapin Alkitabnya. Oke, Kak Elis baca ya. Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh membaca ayat yang sudah Kak Elis tulis di samping ini ya. Ingat ya, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu apa sih Kak Elis? Kegelapan itu adalah dosa, ya. Tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu ayat hafalan untuk kita minggu ini. Oke adik-adik, Kak Elis mau tutup dalam doa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kami. Terbukti Tuhan Yesus, Engkau sudah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tidak hidup dalam dosa, kami tidak hidup dalam kegelapan, tapi kami sudah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yaitu anak-anak terang. Tolong kami semua Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak terang. Kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, buat papa mama kami, teman-teman kami. Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya Tuhan mampukan kami. Tuhan Yesus ampuni kami juga jika kami masih sering melakukan dosa, kesalahan. Tuhan ampuni kami dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, cerita firman Tuhan sore hari ini. Engkau memberkati semua adik-adik, papa mama, kakek nenek, semua yang mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat sore hari ini, buat ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Kami sudah memuliakan, memuji, meninggikan nama Tuhan, menyanyikan lagu bersama-sama. Kami juga tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kami semua, adik-adik ada di rumah Tuhan. Biarlah adik-adik di rumah Tuhan boleh hidup di dalam terang Kristus.
dan percaya kepada Kristus bahwa Tuhan Yesuslah yang membawa kita semua dari gelap kepada terang, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi terang kita semua di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah, yang mungkin sekarang masih bersekolah secara online. Tuhan Yesus tolong mereka semua Tuhan, agar adik-adik semua di rumah dapat mampu belajar dengan baik meskipun secara online. Kami juga berdoa Tuhan buat mama papa, oma, om, tante, semuanya keluarga adik-adik semua Tuhan, biar Tuhan Yesus juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang masih ada dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang pulihkan juga, biar mujizat Tuhan ada dalam bangsa kami, dan bangsa kami akan pulih, dan kami semua dapat beraktivitas, dapat bersekolah kembali secara normal, dan boleh bertemu dengan teman-teman semua. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan Kak Vera dan adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cahaya dari kelahiran Kristus menerangi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, untuk itu yuk sama-sama kita pujikan bintang yang bersinar terang. Kak Vera, Iya Kak sudah Fide. tak terasa ya kita udah berada di penghujung acara nih. Sedih, padahal Kak Fide tuh masih pengen memuji Tuhan, lompat-lompat karena hari ini sukacita Natal sekali. Iya, sama Kak Fide. Tapi nggak apa-apa Kak Fide. Minggu depan kita masih bertemu lagi di GBK. Iya. Kita bisa memuji Tuhan kembali bersama dengan adik-adik yang di rumah. Betul Kak Vera. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersukacita, merayakan Natal, kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kami juga boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami bersyukur untuk cahaya sinar terang yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Mampukan kami untuk boleh memancarkan kasih Kristus menjadi terang di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan setiap aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, tetap nonton terus Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam pukul 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
buona vida, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.